Hai, perkenalkan nama saya Saragidin Eskom, peserta Latsar Angkatan 49, Pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara tahun 2022. Agenda 3, kedudukan dan peran ASN dalam NKRI, materi Smart ASN. Tugas 1 agenda 3, Tutor Adi Zulkifli. Profil Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara, Jalan Kolonel Sutaji nomor 1 Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Tugas pokok dan fungsi Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2020 tentang organisasi dan tata kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2020 Pasal 3. Biro Pengadaan Barang dan Jasa bertanggung jawab kepada Asisten Perekonomian dan Pembangunan atau Asisten 2 dan mempunyai tugas membantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pengordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2020, Biro Pengadaan Barang dan Jasa menyelenggarakan fungsi A. Penyiapan perumusan kebijakan daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa. B. Penyiapan pengordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa. C. Penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa. Dan D. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan. Bagian-bagian pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa masing-masing dipimpin oleh seorang kepala bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa. Subbagian-subbagian pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa masing-masing dipimpin oleh seorang kepala subbagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab pada kepala bagian. Tugas pokok Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara adalah membantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pengordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa. Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2020, struktur organisasi Biro Pengadaan Barang dan Jasa adalah sebagai berikut. A. Kepala Biro. B. Bagian pengelolaan pengadaan barang dan jasa membawahi bagian subbagian pengelolaan strategis pengadaan barang dan jasa, subbagian pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, subbagian pemantauan dan evaluasi pengadaan barang dan jasa. Pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik membawahi subbagian pengelolaan sistem pengadaan secara elektronik, subbagian pengembangan sistem informasi, subbagian tata usaha biro. Bagian pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa membawahi subbagian pembinaan sumber daya manusia, pengadaan barang dan jasa. Subbagian pembinaan kelembagaan pengadaan barang dan jasa, subbagian pendampingan, konsultasi dan atau bimbingan teknik pengadaan barang dan jasa. Bagian-bagian sebagaimana dimaksud di atas masing-masing dipimpin oleh seorang kepala bagian yang dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab pada Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa. Tugas saya di instansi, saya diperbentukkan di subbagian tata usaha biro, yaitu membantu memonitoring dan mengevaluasi terkait masalah kepegawaian, keuangan dan tata usaha biro, serta pengelolaan barang arsip, perpustakaan sesuai tugas pokok dan fungsinya agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik. Tugas saya ini biasanya membantu administrasi pegawai yang belum lengkap dan mengecek ulang RKA maupun DPA.
Standar layan yang harus dicapai dan terkait dengan tujuan instansi adalah mengerjakan tugas tepat waktu, fokus terhadap satu pekerjaan, dan selalu mengedepankan kerjasama serta menggunakan teknologi digital yang ada seperti aplikasi yang memudahkan pekerjaan adalah cara saya dalam bekerja agar dapat menjadi smart ASN dan mewujudkan tujuan instansi. Ulasan apa yang seharusnya dilakukan untuk mewujudkan kinerja yang baik melalui pekerjaan smart ASN? Satu, melaksanakan tugas dengan media elektronik seperti komputer, laptop, HP, dan lain-lain, memanfaatkan aplikasi perkantoran yang dapat memudahkan dan pekerjaan, mencari informasi yang dapat menambah pengetahuan tentang bagaimana mengerjakan tugas melalui internet. Sekian dan terima kasih.